Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat Mister yang soleh dan soleha? Semoga kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita kali ini. Namun sebelumnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan perlindungan dan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Namun sebelumnya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih. Kali ini kita memasuki pelajaran yang kelima, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 SD, yang berjudul Islam Mengajarkan Kesucian. Namun sebelumnya kita saksikan tayangan video berikut ini. Alhamdulillah, aku selesai berwudu. Berwudu itu apa, Diva? Kamu belum tahu ya, Pus? Ayo kita tanyakan ke Bu Guru. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu Guru. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang berwudu dan tayamum. Berwudu? Diva suka berwudu sebelum sholat, Bu Guru. Ya, Diva benar. Sebelum kita sholat, kita harus berwudu dahulu. Bagaimana caranya, Bu Guru? Zahra belum bisa. Apakah ada yang sudah bisa? Diva sudah bisa, Bu Guru. Wah, coba Diva jelaskan bagaimana cara berwudu. Pertama, kita berniat wudu dan membasuh kedua telapak tangan kita. Yang kedua adalah berkumur. Kemudian, urutan ketiga adalah mencuci lubang hidung kita. Keempat adalah membasuh muka kita. Urutan kelima adalah membasuh dan menyapu kedua tangan kita sampai siku. Dahulukan tangan kanan, kemudian tangan kiri. Yang keenam adalah membasuh dan menyapu sebagian kepala kita dengan air. Kemudian, urutan ketujuh adalah membasuh dan menyapu kedua telinga kita dengan air, baik telinga luar maupun dalam. Dan yang kedelapan adalah membasuh kedua kaki kita sampai mata kaki. Dahulukan kaki kanan, kemudian kaki kiri. Nah, setelah selesai berwudu, kita disunahkan membaca doa sambil menghadap kiblat. Doanya seperti ini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Benar sekali. Oh iya, ketika kita berwudu, ada yang wajib dilakukan atau rukun wudu, dan juga ada yang sunnah dilakukan. Kalau rukun wudu yang harus dilakukan, apa saja, Bu Guru? Anak-anak, rukun wudu yang wajib dilakukan yaitu: yang pertama adalah niat berwudu. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, menyapu sebagian kepala dengan air. Kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam adalah tertib atau berurutan. Kalau sunnah wudu, apa saja, Bu Guru? Sunnah wudu atau gerakan wudu yang boleh atau tidak dilakukan yaitu:
Pertama adalah membaca basmalah sebelum berwudu. Yang kedua adalah membasuh telapak tangan. Ketiga, mencuci lubang hidung. Yang keempat, menyapu kedua telinga kita, baik luar maupun dalam. Dan yang kelima adalah membaca doa selesai berwudu. Nah, itu tadi rukun dan sunnah berwudu. Bu Guru, kalau tidak ada air, apakah kita bisa berwudu? Anak-anak, kita bisa mengganti berwudu kita dengan melakukan tayamum. Tayamum itu apa, Bu Guru? Tayamum adalah pengganti wudu. Tayamum dilakukan jika tidak ada air, ketika kita sakit, atau kita sedang naik kendaraan. Nah, coba Diva sebutkan urutan gerakan tayamum. Baik, Bu Guru. Gerakan tayamum adalah seperti ini. Pertama, niat. Kemudian meletakkan telapak tangan kita di tempat yang berdebu. Kedua, meniup telapak tangan kita. Ketiga, mengusap muka dengan kedua telapak tangan kita. Dan yang keempat, mengusap telapak tangan hingga pergelangan tangan. Wah, Diva pintar ya, sudah tahu gerakan tayamum. Oh iya anak-anak, apakah kalian tahu apa saja yang membatalkan wudhu atau tayamum? Kentut, Bu. Alvin benar. Jadi, yang bisa membatalkan wudhu atau tayamum yaitu: pertama, buang air besar, buang air kecil, dan juga kentut. Yang kedua, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Ketiga adalah hilang akal atau gila. Dan yang keempat adalah tidur. Tidur bisa membatalkan wudhu. Berikutnya, Mister akan menjelaskan materi berikut ini. Dalam agama Islam, bersuci disebut toharoh. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu hidup sehat. Apalagi di tengah masa pandemi COVID-19, kita harus terbiasa untuk hidup sehat. Pengertian hadas dan najis. Hadas adalah keadaan yang menyebabkan seseorang tidak suci dan membatalkan wudhu dan sholat. Contohnya kentut, kencing, dan lain-lain. Najis adalah sesuatu yang tampak atau kotoran yang dapat membatalkan sahnya sholat, tetapi tidak membatalkan wudhu. Contohnya air liur anjing. Berikutnya macam-macam najis. Najis ada 3 macam. Yang pertama adalah najis mukhafafah atau najis yang ringan. Contohnya kencing bayi yang berumur 2 tahun. Yang kedua najis mutawasitoh atau najis yang sedang. Contohnya nanah, darah, kencing, dan bangkai. Yang ketiga adalah najis mughalazoh atau najis yang besar. Contohnya air liur anjing. Selanjutnya cara menghilangkan hadas kecil adalah dengan berwudu. Berwudu menggunakan air suci dan mensucikan. Cara wudu yang pertama adalah niat,
yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki hingga mata kaki, dan yang keenam adalah doa selesai wudhu. Tayamum adalah pengganti wudhu jika tidak ada air untuk menyucikan hadas. Cara tayamum yang pertama adalah baca basmalah dan niat tayamum. Yang kedua, tepukan kedua telapak tangan ke atas debu. Kemudian tiuplah kedua telapak tangan yang berdebu itu. Lalu usapkanlah ke seluruh wajah. Yang ketiga, tepukan lagi kedua tangan ke atas debu. Lalu tiuplah dan usapkanlah ke tangan kanan dan kiri secara bergantian, mulai ujung jari sampai siku. Menyucikan hadas besar. Hadas besar adalah hadas yang mengharuskan mandi wajib. Contoh hadas besar adalah haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki. Mandi wajib harus menggunakan air yang suci dan menyucikan. Cara mandi wajib yang pertama adalah membaca basmalah dan niat mandi wajib. Doanya, nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbari fardu lillahi ta'ala. Yang kedua, menyiramkan air ke seluruh anggota tubuh. Yang ketiga, menggosok-gosok anggota tubuh. Yang keempat, menyiramkan air sekali lagi ke seluruh tubuh secara merata. Yang kelima, berwudu sesudah mandi agar sempurna kesuciannya. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.